karena melalui pujian yang kami baru saja nyanyikan, kami menyadari bahwa Allah kami adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah melupakan janjinya. Dan kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini karena kesetiaan-Mu kepada perjanjian-Mu yang terus menopang kami, yang terus memelihara kami, yang terus membawa kami sebagai satu umat Allah, sebagai satu gereja, untuk memenuhi panggilan dari Tuhan untuk datang beribadah. Dan saat ini kami bersyukur karena juga melalui pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami diajak untuk melihat isi hati kami. Apakah isi hati kami condong kepada Tuhan, ataukah kami sedang melupakan Tuhan? Dan saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berbicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan mempersiapkan kami untuk boleh mendengarkan berita firman-Mu. Kami berdoa dan kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja dan menggarap hati kami. Sehingga berita kebenaran firman Tuhan yang diberitakan boleh disertai dengan kuasa Roh Kudus yang mentransformasikan kehidupan kami. Dan inilah kami anak-anak-Mu. Siapkanlah hati kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pertama-tama saya ingin menanyakan satu pertanyaan standar gitu ya, yang tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Juwanto. Bagaimana kabarnya? Dan biasanya jawabannya juga standar, baik begitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan yang tidak standar ya. Pertanyaannya, apa yang saat ini saudara-saudari sedang siapkan, anggap penting dan siapkan? Wah, jawabannya mungkin bisa beragam ya. Jadi masing-masing perlu memikirkan ini terlebih dahulu. Apa sih yang saudara anggap penting saat-saat ini dan saat ini saudara sedang mempersiapkan itu? Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan dengan tema berjaga dan siap sedia. Terkait dengan tema ini, kita melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita dengan membaca, mempelajari dan merenungkan Lukas 12 ayat 37 hingga 40 yang berbunyi demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya, yang pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Namun ketahuilah ini, jikalau tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berbicara tentang berjaga-jaga. Ya, apa sih yang kita anggap penting dan kita itu perlu jagai? Dan kadang-kadang kita itu terluputkan sesuatu dan kita tidak siap. Pernahkah kita itu tidak siap? Tidak siap menghadapi hal-hal genting yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam usia saya yang ke-50-an ini, begitu ya, saya suatu saat itu mendengar kabar yang saya tidak siap. Jadi waktu itu dada saya sesak, kemudian saya diminta oleh cici saya untuk segera ke UGD dan periksa. Saya pikir setelah periksa saya pulang, begitu. Tetapi setelah diperiksa, dokter langsung berkata, ini tidak boleh pulang. Padahal saya cuma merasa dada itu cuma sesak saja.
Ternyata saya mengalami yang namanya serangan jantung. Dan saat itu saya dan istri saya, keluarga saya mungkin tidak siap untuk mendengar kabar itu. Dan sudah nggak boleh kemana-mana, pokoknya langsung dimasukkan ke dalam ruang ICU di situ. Dan ada mungkin di antara kita yang juga kaget mendengar satu kabar begitu ya. Kita sudah menjaga kesehatan sedemikian rupa, kita olahraga sedemikian rupa, tapi tiba-tiba kita diberitahu dokter bahwa ada satu kondisi yang genting dengan kesehatan kita. Ada di antara kita yang begitu syok ketika mendengar kabar tentang kondisi diagnosa kesehatan kita. Dan kadang-kadang kita itu tidak siap. Demikian juga kita bisa merasa tidak siap ketika kita harus kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga itu bisa barang-barang kita. Ketika dompet kita dicuri, ketika handphone kita dicuri, gitu ya, laptop, gadget, gitu. Atau mungkin kita kehilangan mobil kita, atau kita mengalami kebakaran di rumah, kebakaran pabrik kita mungkin tidak siap ketika kita mendengar berita yang seperti itu. Tetapi bisa juga kita itu kehilangan peran. Misalnya banyak orang yang sudah tahu bahwa nanti pada usia tertentu dia akan emeritus, akan pensiun. Tetapi ketika harus menghadapi realitas bahwa dia kehilangan perannya yang selama ini menjadi identitas di dalam kehidupannya, maka tetap saja dia tidak siap ketika harus pensiun. Karena ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, ada sesuatu yang dirasa genting dan krusial, dan dia tidak siap untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Ada juga mungkin di antara kita yang belum mempersiapkan diri dan mungkin tidak akan siap jikalau suatu saat kita mendapati bahwa perusahaan kita tidak bisa dipertahankan lagi dan kita bangkrut, dalam istilah lain itu seperti itu. Kebangkrutan bukan cuma masalah kita itu kehilangan secara finansial, tetapi kita itu merasa gagal di dalam diri kita. Dan itu merupakan suatu pukulan yang mungkin terasa berat buat kita dan kita tidak siap untuk menghadapinya. Demikian juga ada kehilangan yang sangat genting, yakni kehilangan dari orang-orang yang kita kasihi, apalagi jika kehilangan itu terjadi secara mendadak. Banyak di antara kita yang tidak siap. Pernahkah kita itu berada di dalam satu situasi-situasi tidak siap ketika mendengar kabar-kabar yang seperti ini? Karena hidup itu tidak dengan baik. Lebih lanjut kita bisa melihat bahwa kita juga bukan hanya tidak siap untuk menghadapi hal-hal yang genting, namun juga momen-momen penting. Terkadang kita itu tidak siap. Pernahkah kita itu tidak siap menghadapi ujian gitu ya, bagi yang masih sekolah atau kuis mendadak tiba-tiba guru itu memberikan ujian bagi kita. Saudara, saya umur sudah 50 tahunan begitu ya, tetapi saya ini masih sering mimpi dan mimpi saya itu aneh. Mimpi saya ujian dan saya tidak siap gitu ya. Biasanya itu ujian matematika, fisika begitu. Dan di dalam mimpi saya itu saya ngerjain PR itu susah setengah mati. Namanya orang tidur suruh ngerjain PR gitu kan ya. Tetapi ketika saya mulai terjaga sedikit, saya mulai mikir ngapain saya mikirin ujian saya itu tidak siap. Tetapi kita lihat bahwa bagi sebagian siswa ujian itu penting. Karena itu tidak siap ujian itu merupakan sesuatu yang kita itu grogi begitu. Tapi bagi sebagian siswa mau ujian mau kita gak ujian emang gue pikirin gitu. Dia santai aja karena ujian itu bukan merupakan sesuatu yang penting. Tetapi ketika ujian itu menjadi sesuatu yang penting ya, kita itu perlu bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang penting itu. Sebagian di antara kita juga harus menghadapi interview kerja dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita sudah mempersiapkan diri pada hari hanya kita itu masih dak-dikduk dan merasa tidak siap ketika harus menghadapi interview kerja. Karena apa? Kita itu mempersiapkan diri dan kadang-kadang masuk dalam satu situasi kita merasa tidak nyaman karena kita tidak siap. Karena ada sesuatu yang penting untuk kita. Sedangkan sesuatu yang kita tidak anggap penting, kita tidak merasa perlu untuk mempersiapkan diri. Dan memang ya buat apa kita itu mempersiapkan diri untuk sesuatu yang kita tidak penting. Dan bertahun-tahun saya melayani pelayanan di pemuda begitu ya. Dan saya mendapati ada realita yang lain. Realita yang lain itu ada cukup banyak cowok-cowok begitu ya. Yang ketika mau menyatakan cinta itu tidak siap gitu. Jadi maju mundur nggak jadi. Karena ketika mau menyatakan cinta itu rasanya itu tidak siap.
Dan bukan cuma itu, ternyata cukup sering juga gitu ya, anak-anak binaan kita itu ketika mau menikah, sudah 1 minggu itu, minggu depan itu menikah, ternyata hari ini masih galau karena merasa tidak siap. Bukan tidak siap secara finansial, bukan tidak siap karena teknis, tapi merasa tidak siap. Apakah betul saya akan menikah dengan orang ini? Dan itu merupakan satu perasaan di mana kita dihantui oleh satu momen. Minggu depan ini mesti menikah. Mau dibatalin juga bingung begitu kan ya. Tetapi saya merasa tidak siap untuk menikah. Ini semua menggambarkan bahwa ada sesuatu yang genting dan penting dan terkadang kita itu tidak siap. Saudara, ketika kita berbicara kita itu tidak siap, kita perlu menyadari bahwa kita perlu mempersiapkan hal-hal yang kita anggap penting ya, sehingga kita perlu mempersiapkan diri dari waktu ke waktu. Tetapi problemnya apakah kita itu mengerti apa yang penting untuk kehidupan kita? Beberapa di antara kita mungkin sudah memikirkan dan melihat bahwa ada beberapa hal nih yang penting. Uang itu merupakan sesuatu yang penting. Karena itu kita perlu mempersiapkan diri untuk mengisi tabungan kita dengan uang, begitu. Supaya nanti pada waktu kita itu membutuhkan uang, kita punya uang. Dan karena itu kita perlu memikirkan semuanya ini dengan baik. Ada yang di antara kita yang melihat bahwa kesehatan merupakan satu aset yang penting. Dan karenanya kita perlu mengelola kesehatan kita mempersiapkan diri, kita berolahraga, kita menjaga makanan yang sehat, menjaga kebiasaan hidup yang sehat, istirahat yang cukup, dan sebagainya untuk menjaga kesehatan kita. Karena kita menyadari bahwa kesehatan adalah aset yang penting dan kita mempersiapkan diri untuk itu. Bagi yang masih meniti karir begitu ya, melihat bahwa karir itu merupakan sesuatu yang harus kita kejar. Prestasi itu harus kita persiapkan. Bahkan ada yang merasa bahwa saya sudah merasa ketinggalan untuk mempersiapkan karir saya. Teman-teman saya itu yang sudah lebih maju, itu sudah mempersiapkan karir saya dengan baik. Tetapi saya selama ini berleha-leha dan tidak siap. Sekarang saya ketinggalan, skillnya ketinggalan, apanya ketinggalan. Karena saya tidak siap untuk mempersiapkan karir. Bagi sebagian yang sedang mempersiapkan keluarga, mulai berpikir bahwa keluarga itu merupakan sesuatu yang penting dan kita perlu memaintain keluarga kita dengan baik. Bagi orang-orang yang lebih dewasa, kita akan menyadari bahwa keluarga adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan antara suami dan istri, hubungan di dalam keluarga dengan anak-anak, dengan keluarga besar, merupakan sesuatu yang perlu kita maintain, kita perlu sediakan dana, kita perlu atur waktu untuk semuanya itu. Karena itu merupakan sesuatu yang penting. Dan sebagainya kita bisa buat lebih panjang apa yang penting dalam hidup kita. Tetapi bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kedatangan Tuhan Yesus merupakan satu variabel penting yang kita masukkan ke dalam agenda perencanaan hidup kita? Sebagai hamba Tuhan gitu ya, ketika saya membaca bagian ini, saya tersentak lagi. Sebagai seorang hamba Tuhan, apakah saya memasukkan unsur kedatangan Tuhan Yesus itu di dalam, misalnya begitu ya, sebagai pemimpin gereja, di dalam program-program kita, di dalam rapat kemajelisan kita, gitu Pak Gerson ya, kita rasanya jarang ya memasukkan unsur kedatangan Tuhan Yesus dalam planning kita begitu. Dan saya tidak selalu itu menyadari bahwa saya perlu berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus ini. Apakah karena kedatangan Tuhan Yesus ini seakan-akan bukan merupakan sesuatu yang kita rasakan penting dan kita rasakan sesuatu yang genting untuk kita persiapkan, padahal kita tidak tahu kapan itu. Jadi saya kadang-kadang tidak merasakan itu dan baru tersentak ketika berurusan dengan teks-teks yang seperti ini begitu ya. Entah Pak Juwanto menyadari nggak bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan segera datang, dan karena itu kita perlu mempersiapkan jemaat kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa terkadang kita itu memiliki satu ketidaksadaran.
Ketika kita berbicara tentang kalender gerejawi begitu ya, kita itu ada perayaan Natal sehingga kita mengingat, wah ada momen Natal ini, kemudian ada Paskah begitu kita mengingat, kemudian ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan Tuhan Yesus, ada Pentakosta. Tetapi masalah kedatangan Tuhan Yesus kan kita tidak peringati apa-apa. Sehingga kita juga jarang membahas teks-teks seperti ini dan jarang kita itu menyadari tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi apa perlunya? Apa pentingnya, apa urgensinya berpikir tentang kedatangan Tuhan Yesus? Bahkan ada yang mulai bertanya, emang jadi datang ya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus kan ngomong, aku akan datang segera itu 2000 tahun yang lalu. Sampai 2000 tahun sudah datang belum? Belum datang. Jadi mungkin 2000 tahun yang lalu ke depan juga belum tentu datang. Memang jadi datang ya gitu. Dan yang sebagian di antara kita juga mungkin berpikir, emang gue pikirin Tuhan Yesus mau datang atau Tuhan Yesus tidak datang. Itu di luar ranah pemikiran kita. Yang lebih skeptik lagi, ya nggak usah percayalah yang kayak begitu-begituan gitu kan ya. Yang penting hidup keagamaan itu bagaimana kita hidup itu baik. Tetapi hal-hal yang kayak begitu ya kita nggak usah percaya Yesus itu mau datang, mau nggak datang. Ya kita yang penting hidup baik aja di dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah kebingungan-kebingungan kita yang seperti ini, di mana hati kita itu tidak condong kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu, Yesus itu memanggil kita, berjaga-jagalah dan berbahagialah mereka yang berjaga-jaga. Jadi ada satu perintah untuk berjaga-jaga dan ada satu benediction, berkat bagi mereka yang berjaga-jagalah. Mengapa kita itu perlu siaga? Mengapa kita perlu berjaga-jaga? Biasanya seperti tadi kita sudah bahas, kita itu siaga berjaga-jaga ketika ada sesuatu yang bagi kita itu mengancam kita, bagi sesuatu yang berbahaya, maka kita melakukan satu kondisi siaga. Siaga 1, siaga 2, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Karena ada sesuatu yang berbahaya. Atau kita melihat bahwa ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang genting. Sehingga untuk sesuatu yang penting dan genting ini kita perlu siaga, kita perlu bersiap-siap untuk menghadapinya. Atau ada sesuatu yang membawa satu kesempatan bagi kita. Saudara, pada waktu saya di Amerika, saya itu melihat satu fenomena yang aneh. Kalau ada Black Friday gitu ya, satu hari di mana perusahaan-perusahaan, toko-toko itu melakukan sale begitu. Wah, orang itu siaga. Siaga untuk apa? Begitu tank Black Friday, mereka akan cepet-cepetan masuk ke mall, cepet-cepetan masuk ke toko, karena nanti akan antri dan berebut barang. Jangan sampai saya tidak kebagian barang yang di sale itu. Kadang-kadang di toko-toko online itu juga ada flash sale. Dan kita itu menantikan notifikasi dari flash sale itu. Dan siaga, begitu flash sale itu keluar, kita cepet-cepetan supaya mendapat kesempatan itu. Kita bisa berbicara bahwa banyak kesempatan di dalam kehidupan kita. Dan kita itu bersiaga untuk sesuatu yang menghasilkan satu kesempatan bagi kita. Saudara, di dalam Lukas 12 ayat 35 itu dituliskan seperti ini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Apa maksudnya dengan hendaklah pinggangmu tetap berikat? Ini kita perlu mengingat bahwa ada latar belakang historisnya. Orang Yahudi, pria-pria itu berpakaian dengan jubah seperti yang saya gunakan saat ini adalah satu jubah, ya. Dan dengan jubah seperti ini kita tidak bisa melakukan pergerakan itu dengan bebas. Mau lari itu susah, mau jongkok mengangkat batu itu juga susah begitu ya. Jika mau melakukan pekerjaan ini dan pekerjaan itu, kita itu tidak lincah. Karena itu orang Yahudi itu menggunakan satu sabuk yang besar gitu dari kain yang diikatkan di pinggangnya. Dan ketika mereka harus bekerja, mereka harus menyingsingkan pakaian mereka. Sehingga apa yang dilakukan? Mereka akan mengangkat begitu ya jubahnya, kemudian diambil tengahnya, diselobokin ke belakang. Nah, dimasukin ke sabuknya sini, set gitu. Lalu pinggirnya sini yang masih sisa diikat ke perut, set begitu. Dengan demikian kita itu menyingsingkan pakaian dan berikat pinggangkan. Tuhan Yesus itu berkata di sini, hendaklah pinggangmu itu tetap berikat, untuk menggambarkan satu kondisi siap sedia di masa yang genting.
Pada waktu bangsa Israel itu dipanggil oleh Tuhan keluar dari Mesir, itu juga diperintahkan sama. Semua orang itu harus mempersiapkan diri dengan mengikat pinggangnya itu dengan cara yang seperti itu. Dengan kata yang lain, Tuhan Yesus itu ingin mengatakan kepada kita, ada sesuatu yang genting. Sama seperti ketika Israel itu harus keluar dari Mesir, dan mereka itu harus mempersiapkan diri dengan situasi yang genting seperti itu. Kita dipanggil sebagai umat Allah yang siap keluar, siap bergerak, siap berkarya, siap melayani. Dan kita perlu mempersiapkan diri dengan cara yang seperti itu. Berjaga-jaga. Jadi bukan dalam kondisi yang tidak siap. Kemudian tadi kita juga sudah baca. Tuhan Yesus juga berkata, hendaklah pelitamu itu tetap menyala. Apa maksudnya pelitamu tetap menyala? Saudara, di dalam pembangunan bait Allah ada satu lampu yang tidak boleh pernah padam, ya, pelita emas. Jadi ada 7 pelita emas di dalam bait Allah dan itu pelitanya tidak boleh padam. Dan ritual untuk menjaga pelita itu tidak padam itu dikenal sebagai ritual ner tamid, ya. Dan kita bisa lihat di dalam Keluaran 27 ayat 20 hingga 21, Imamat 24 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dengan kata lain bahwa pelita di bait Allah tidak boleh padam. Apa maksudnya pelita di bait Allah itu tidak boleh padam? Ini merupakan satu simbol dari kontinuitas kehadiran Allah. Jadi Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya, terang itu tetap menyala di tengah-tengah umatnya. Nah, kenapa kok Tuhan itu tidak memberikan lampu otomatis saja? Bukankah Tuhan itu bisa membuat lampu otomatis? Kenapa kok repot-repot menyuruh umat Allah itu memelihara supaya lampu itu tidak padam? Karena ini bukan hanya simbol kehadiran kontinuitas Allah di bait Allah, tetapi juga simbol pengabdian, kesetiaan, kesiapan umat Allah untuk meresponi kehadiran Allah. Ada sisi tanggung jawab manusia yang harus memelihara pelita itu tetap menyala. Dan ketika bangsa Yahudi itu tersebar dan mendirikan sinagoge, rumah-rumah doa, maka di rumah doa itu juga ada satu lampu pelita yang tidak pernah boleh padam. Dan dalam kehidupan spiritual orang Kristen, orang percaya, kita juga dipanggil untuk tetap menjaga pelita kita secara pribadi merupakan satu pelita yang tetap menyala, yang tidak padam. Yang membuat kita sadar bahwa kehadiran Tuhan tidak pernah berhenti di tengah-tengah kita. Dan panggilan kita untuk mengabdi kepadanya tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin mengenal satu lagu yang ditulis oleh pendeta Dr. Stephen Tong, dan saya sangat menyukai lagu ini. Karena lagu ini merupakan satu lagu yang menggerakkan saya juga untuk menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Lagunya adalah seperti ini. Darah kaum martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita, persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu, dan selanjutnya. Di lagu ini dikisahkan ada satu kondisi yang krisis, di mana bait Allah itu pelitanya mulai padam, di mana gereja itu kaki diannya itu mulai padam. Ada satu kondisi krisis gereja, dan mari generasi muda itu bangkit untuk menggerakkan kembali tenaga muda kita, menyerahkan tenaga muda kita untuk mengobarkan kembali api zaman itu. Saudara, kalau berbicara tentang pelita yang padam, kita lihat nanti ketika kita memasuki Minggu Prapaskah, lilin itu satu persatu, pelita itu satu persatu dipadamkan. Ini merupakan satu ritual di dalam kalender gerejawi memasuki Minggu Prapaskah. Dan itu akan mati total di masa Jumat Agung. Dan ini memberikan satu tanda penghayatan bagi kita untuk menghayati kembali.
Bahwa ada masanya bait Allah itu pelitanya itu mulai padam satu persatu, satu persatu, satu persatu, satu persatu. Dan kita bisa melihat pelita bait Allah itu padam ditandai dengan ketika Yesus Kristus itu disalibkan. Ketika Sang Mesias yang datang, yang dinantikan oleh bait Allah itu sendiri disalibkan oleh mereka yang mengelola bait Allah. Bait Allah yang seharusnya menjadi rumah doa, sudah berubah menjadi sarang penyamun. Pelita di bait Allah itu sudah padam. Dan di sini Tuhan Yesus itu mengingatkan kita para muridnya. Sebagai umat Allah, kita jangan membiarkan pelita itu padam. Apakah pelita di Elion ini sudah padam? Apakah kaki dian Allah di Elion ini sudah padam? Kita perlu memiliki satu kewaspadaan untuk terus menjaga pelita itu. Saudara, pelita bukan lampu LED yang asal kecolok ke listrik dia akan nyala dengan baik. Pelita pada waktu itu adalah pelita yang bahan bakarnya diisi dengan minyak olive oil, minyak zaitun, ya, dan sumbunya itu dari sumbu kain. Untuk menjaga pelita itu tetap menyala, kita harus selalu mengecek kondisi minyaknya itu ada dan baik, berfungsi dengan baik. Demikian juga dengan kondisi sumbunya itu. Ini merupakan satu pekerjaan yang terus menerus. Kita seperti imam dipanggil untuk memiliki satu kesiapan rohani. Kesiapan rohani untuk tetap memelihara agar pelita kita itu tidak padam. Sebagai seorang hamba Tuhan, ini satu hentakan tersendiri berita kebenaran firman Tuhan ini bagi saya. Apakah saya memiliki satu kewaspadaan untuk tetap menjaga agar pelita di bait Allah itu, pelita di gereja itu tetap menyala. Kita bisa tetap melakukan ibadah, kita bisa tetap melakukan aktivitas, tetapi itu hanya aktivitas sosial, itu hanya ritual semata, tetapi kehadiran Allah itu tidak nyata di sana. Kita perlu memiliki satu kesadaran, kita perlu berhati-hati untuk menjaga agar pelita di bait Allah itu tetap menyala. Dan itu bukan hanya tanggung jawab saya sebagai seorang hamba Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga agar pelita itu tetap menyala. Bapak Ibu sekalian, jikalau Tuhan itu datang malam ini, mari kita bayangkan sejenak. Mungkin kita berkata, itu nggak mungkin Tuhan itu datang malam ini. Tapi kita perlu mengingat bahwa Tuhan itu datang pada waktu yang kita tidak pernah duga. Jika Tuhan itu datang malam ini, bagaimana kondisi rumah kita? Bagaimana kondisi gereja kita? Bagaimana kondisi kehidupan kerohanian kita? Apakah rumah kita, Tuhan akan mendapati rumah kita yang terang atau rumah kita yang ada di dalam satu keadaan yang gelap? Lebih lanjut, kita bisa melihat di ayat-ayat yang ke-36 dan ke-37 tentang gambaran seorang pelayan, seorang hamba, budak yang mempersiapkan makanan bagi tuannya. Di ayat 36 dan 37 itu berbunyi demikian. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudara, ketika berbicara tentang hendaklah kamu seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan. Pertanyaannya, apa sih konteks historisnya sehingga kita bisa lebih memahami ayat ini? Saudara, perkawinan pada waktu itu dilakukan bisa berhari-hari. Dan sang tuan itu bisa mengambil keputusan, dia mengikuti perkawinan beberapa hari, itu tergantung sang tuan. Dan juga perjalanan pada waktu itu adalah perjalanan yang jauh, panjang, sehingga untuk perjalanannya pun itu memakan waktu. Sehingga waktu persis kapan tuan itu pulang, para budak itu tidak bisa mengetahuinya dengan baik. Dan tentunya pada waktu itu belum ada WA, belum ada handphone begitu ya, sehingga tuan itu bisa janjian, aku sebentar lagi nyampe, siapkan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga para hamba itu perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik.
Nah, kita juga perlu memahami tradisi waktu itu. Ya, tradisi makan pada waktu itu beda dengan kita, duduk di kursi dalam posisi lurus dan ada meja makan di depan kita. Tradisi waktu itu adalah disediakan tempat untuk makan yang cukup mewah itu seperti sofa model U begitu ya, yang panjang. Dan kemudian tuan yang makan itu makan bukan dalam posisi tegak lurus di sofa, tapi dia baringan, saudara. Baringan begini dan kemudian disediakan makanan di situ dan makan di situ sambil baringan dan kemudian kaki itu dibasuh di situ ya oleh para budak. Saudara, kita bisa melihat bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah dan sang hamba itu harus memastikan bahwa makanan tersedia fresh kapanpun tuannya itu pulang. Dan dia tidak tahu kapan tuannya itu pulang. Meja, kursi, semuanya itu harus tersedia dengan baik ketika sang tuan itu pulang. Hendaklah kamu itu seperti orang-orang yang menantikan tuannya pulang dari perkawinan. Jadi dia menunggu dan terus-menerus mempersiapkan hidangan ketika sang tuan itu pulang. Saudara, berbicara tentang menantikan tuannya, menantikan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ya, saya cuti selama 10 hari ya. Karena itu minggu lalu saya tidak ada di sini ya. Dan pada waktu cuti saya itu bingung dengan dua hal, dua makhluk yang ada di rumah saya. Satu itu kura-kura peliharaan saya, kedua adalah kucing punya anak saya. Kalau ditinggal keduanya itu nggak bisa begitu. Jadi saya titip Hasan, OB kita, dan dia merawat kura-kura dan kucing itu dengan sangat baik. Nah, kucing anak saya itu pada akhirnya dekat juga dengan saya karena saya juga membantu merawati kucing itu sehingga dia merasa dekat dengan saya dan saya juga merasa dekat dengan sang kucing itu. Dan kucing ini Misty namanya ya, dia punya satu kebiasaan. Kalau kami itu anggota keluarga itu datang, walaupun dia itu tidur di atas lantai 2 begitu ya, begitu bunyi kelotak-kelotak entah dari mana dia itu bisa tahu, dia akan turun. Dan waktu turun, kalau korden itu ketutup di jendela, dia akan lompat ke lompatannya dan dia akan buka begini dan lihat siapa yang datang gitu. Jadi itu kalau anggota keluarga kami datang, dia biasanya melakukan hal itu. Nah di foto ini jendelanya memang sedang terbuka di sana gitu ya. Nah, pada waktu kami pulang, saya menemui satu pemandangan yang membuat saya tersentuh begitu. Mengapa? Karena begitu saya pulang dari Jakarta, bawa mobil, begitu saya mulai mendekat ke jendela, saya sudah melihat dia melongok di jendela itu. Ya, dan setelah saya membuka pintu, saya mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan saya. Dia meow seperti kucing kesetanan, saudara. Dan bukan cuma itu, dia mengoles-oleskan kepalanya dan kemudian bergulung-gulung, membalikkan badannya begini, menandakan dia itu nyaman dengan kita dan kemudian berlari lagi, meong-meong lagi, belibet-belibet di kita gitu ya. Dan saya merasa bahwa di Elsat ini tidak ada yang lebih menantikan kedatangan saya dibanding sang kucing ini kan gitu ya. Berbicara tentang setia menantikan Tuhan, sang kucing ini merasa ada tuannya, dia merasa dimiliki, dia merasa disayangi, walaupun semua kebutuhannya tersedia dan Hasan itu mengerjakan tugasnya dengan sangat baik, tetapi dia sangat merindukan kehadiran kami yang mungkin bagi dia itu adalah family-nya. Apakah kita sebagai umat Tuhan itu menanti-nantikan Tuhan kita? Seperti sang kucing ini, Misty itu menantikan kami. Apakah kita memiliki satu kerinduan untuk menantikan itu? Atau bahkan kita berkata kalau bisa jangan datang-datang Tuhan, jangan datang nanti malam ya gitu. Jangan datang minggu depan ya. Kalau bisa datang 2000 tahun lagi lah gitu. Ya, tetapi kita juga perlu mengingat kalau Tuhan nggak datang kepada kita, kita bisa yang diundang Tuhan untuk datang terlebih dahulu. Kamu tidak menantikan aku datang, aku yang mau kamu datang kepadaku. Apakah kita siap menantikan perjumpaan kita itu dengan Tuhan? Kita itu memasang berbagai notifikasi
aplikasi di dalam handphone kita memasang berbagai sesuatu yang kita alert, sadar, tetapi apakah kita memiliki satu kepekaan rohani sehingga kita itu siap mendengar ketukan pintu hati kita ketika diketuk oleh Tuhan? Ataukah kita sedang terlelap dan kita tidak mempedulikan, bahkan kita tidak mempedulikan dan tidak mengharapkan kedatangannya? Saudara, lebih lanjut di dalam ayat yang ke-39 itu dikatakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena kamu tidak tahu kapan pencuri itu akan datang. Nah, di sini kita bisa melihat konteks historis pada waktu itu. Apa sih yang dimaksudkan dengan hendaklah kamu siap sedia, kamu tidak tahu pencuri itu kapan datang, dan kapan pencuri itu menggali rumahmu. Nah, maksudnya itu seperti apa? Batu bata pada waktu itu bukanlah batu bata yang dalam kondisi yang seperti sekarang sudah sangat kuat begitu. Jadi umumnya itu dibuat dari lumpur yang dijemur di dalam satu cetakan sampai itu kering. Dan kemudian lumpur yang kering itu akan disusun dan ditempel dengan lumpur-lumpur yang lain sebagai satu semennya. Dan bangunan yang seperti ini adalah bangunan yang mudah dibobol, ya, mudah dibobol. Karena itu nanti dengan menggali, sama seperti orang menggali ke tanah, ini sekarang menggali ke dinding. Bukan hanya itu, karena cuaca, karena hujan dan sebagainya, sambungan-sambungan antar bata itu seringkali sudah longgar, sehingga untuk membobolnya tidaklah sulit. Karena itu seorang yang dipanggil sebagai budak yang melayani sebagai manajer, pengurus rumah tangga, itu dia akan selalu memperhatikan bagian-bagian mana gitu ya, yang sudah tidak baik, dan dia harus terus-menerus memaintainnya sehingga pertahanan di rumah itu baik. Dan kondisi waktu itu gelap, pelita itu harus selalu dinyalakan pada malam hari, dan tidak mudah untuk menjaga pelita itu tetap menyala. Di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan berkata, hendaklah kamu juga siap sedia. Seperti penjaga rumah yang siap menghadapi segala hal untuk menjaga rumah itu aman. Dan kapan pencuri itu datang, sama. Tidak ada ketentuannya. Yang harus dilakukan adalah tetap siap sedia di dalam segala musim. Dan Tuhan Yesus berkata, bagi para hamba yang memiliki sikap yang berjaga-jaga seperti ini, dan ketika tuannya itu mendapati para hamba ini berjaga-jaga, maka berbahagialah para hamba yang berjaga-jaga. Jadi kita akan melihat kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Di dalam ayat yang ke-37 dan 38 itu berbunyi demikian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Saudara, ada satu kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Dan satu kebahagiaan ini merupakan satu kejutan yang luar biasa. Karena kita bisa lihat ada satu twist dari narasi ini. Tuhan Yesus ketika memberikan perumpamaan membuat satu twist yang mengagumkan. Suatu twist yang tidak terduga. Suatu perbalikan alur cerita yang tidak terduga. Yang di luar satu standar norma masyarakat pada waktu itu. Ternyata ketika sang hamba itu menantikan tuannya, apa yang dilakukan oleh tuannya, ketika tuannya mengetuk pintu dan pintu itu dibukakan bagi tuannya, maka tuan itu bukan tuan yang minta untuk dilayani. Tetapi tuan itu justru meminta kamu sekarang para hamba duduk di kursi sofa tadi itu, makan, dan sekarang sang tuan itu yang melayani sang hamba. Berbahagialah kamu, karena Tuhanmu adalah Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang mencintaimu, Tuhan yang datang bukan untuk dilayani, tapi Tuhan yang datang untuk melayani. Dan kita bisa melihat inilah yang dilakukan Tuhan Yesus
Di malam perjamuan terakhir ketika para murid itu mempersiapkan Paskah dan Yesus itu membasuh kaki para murid-muridnya. Berbahagialah kita jikalau kita itu didapati tuannya berjaga-jaga. Saudara, pesan yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah kita perlu memiliki kewaspadaan rohani, spiritual vigilance. Saudara, kita mungkin selama ini mengabaikan faktor menantikan kedatangan Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita penuh dengan berbagai-bagai distraksi. Ada begitu banyak hal yang nikmat, ada begitu banyak hal yang membuat kita terlena, ada begitu banyak hal kenyamanan yang membuat kita melupakan kedatangannya. Kita juga perlu mengingat bahwa kedatangannya bukan hanya kedatangan di akhir zaman kedua kali, tetapi kedatangannya yang kontinu di dalam kehidupan kita, seperti kehadiran pelita rumah Allah yang tidak pernah padam itu. Apakah kita itu menantikan kehadirannya? Apakah kita itu merindukan kehadirannya? Karena itu kita perlu memiliki hati yang berjaga-jaga. Saudara, di tengah dunia yang gelap dan terlelap, kita bukan dipanggil untuk ikut menjadi gelap dan ikut terlelap. Tetapi kita dipanggil untuk tetap terjaga dan tetap menyala. Biarlah api rohani kita tetap menyala. Api cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita, kasih kita kepada sesama seperti kepada diri sendiri itu tetap menyala di dalam diri kita. Biarlah kita tetap sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Kita perlu tetap menjaga kesadaran itu di dalam hidup kita. Saudara, satu praktek yang saya lakukan di dalam kehidupan spiritual saya ketika berbicara tentang berjaga-jaga adalah saya memiliki satu ritme untuk doa hening. Saya mengambil waktu beberapa menit untuk diam dan kemudian saya memfokuskan diri untuk menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Dan kemudian di dalam doa itu saya biasanya mengucapkan doa-doa sederhana. Doa yang saya ucapkan biasanya have mercy on me. Kasihanilah aku ya Tuhan. Give us your peace, berikan kami itu damai-Mu. Dan doa yang ketiga dan keempat adalah your kingdom come, datanglah kerajaan-Mu. Your will be done, kehendak-Mu itu yang jadi di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupanku. Dan ketika saya melewati masa itu, maka saya akan tetap menjaga awareness itu di dalam hati saya ketika saya masuk ke dalam aktivitas sehari-hari, ketika saya melayani, ketika saya bekerja, ketika saya ini dan itu, ketika saya rekreasi, ketika saya jalan, saya selalu membawa doa itu sebagai nafas saya. Saudara, kita perlu menjaga pelita itu tetap menyala. Itu disiplin rohani yang saya lakukan. Saudara bisa mengambil langkah-langkah yang tidak harus persis sama dengan saya, tetapi yang work untuk saudara untuk tetap menjaga api spiritualitas itu tetap menyala di dalam kehidupan saudara. Dan sebagai komunitas gereja kita perlu memikirkan lebih lanjut memang. Karena kita seringkali tidak sadar bahwa pengajaran tentang kedatangan Tuhan merupakan sesuatu yang penting, walaupun itu kerap kali terlupakan di dalam gereja. Terlupakan di dalam aktivitas kita sebagai komunitas gereja seperti sekarang ini. Saudara, kita perlu menyadari bahwa kemana sih sebetulnya hati kita itu bergerak. Kita perlu mengawasi kecenderungan hati kita, kecondongan hati kita. Apakah hati kita itu condong kepada Tuhan? Ataukah hati kita sebetulnya tidak mempedulikan Tuhan kita? Kita hanya mempedulikan diri kita saja. Kita tidak mengasihi Tuhan kita. Kita tidak menantikan Tuhan kita. Dan Tuhan kita itu bukan merupakan sesuatu yang prioritas di dalam kehidupan kita. Dan indikator untuk melihat kecenderungan hati kita, prioritas kita adalah kita menanyakan kepada diri kita sendiri. Apa sih yang sebetulnya kita perhatikan? Jadi apa yang sekarang ini menarik perhatian saudara? Dan saudara memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh. Apa sih yang sebetulnya kita itu nanti-nantikan? Apa? Coba kita lihat dalam hati kita. Apa yang kita nantikan? Apakah Tuhan? Ataukah hal-hal lain? Apa yang kita itu jagai dengan sungguh-sungguh karena itu merupakan sesuatu yang penting? Apakah itu Tuhan? Tuhan itu mengerti akan
kondisi pergulatan hidup kita. Tuhan mengerti berbagai distraksi yang terjadi di dalam diri kita. Dan melalui firman-Nya saat ini Tuhan itu mengetuk pintu hati kita, mengingatkan kita. Apakah engkau itu mengasihi aku? Apakah hatimu itu tertuju kepadaku? Dan karenanya kita perlu belajar untuk melihat hidup ini sebagai satu kesempatan. Kita perlu menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah satu kesempatan. Hidup kita adalah satu kesempatan untuk mengerjakan PR dari Tuhan. Dan karena ini adalah satu kesempatan yang baik, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk mengerjakan PR dari Tuhan ini. Ini merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan harta di surga. Sebagaimana kita sudah bahas di dalam eksposisi Injil Lukas sebelumnya. Dengan cara seperti inilah kita itu mengumpulkan harta di surga. Menjadikan PR dari Tuhan itu sebagai prioritas hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari, kita tahu apa sih PR dari Tuhan bagi kita? Kita mungkin berpikir bahwa PR dari Tuhan adalah kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang besar dan spektakuler. Ada yang dipanggil oleh Tuhan untuk itu. Tetapi tidak semua di antara kita dipanggil untuk melakukan hal itu. Jadi Tuhan tidak menuntut kita menyelesaikan semua hal yang besar. Tetapi Ia mau kita itu mengerjakan bagian yang dipercayakan pada kita itu dengan setia. Kita bisa menghidupinya dengan menyadari pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan berikan di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat, kehidupan kita bertetangga dengan orang-orang di sekeliling kita, kehidupan kita sebagai warga negara di Indonesia, kehidupan kita sebagai warga gereja, sebagai umat Allah, kehidupan kita sebagai keluarga, kehidupan kita sebagai pebisnis. Kita perlu melihat bahwa kerajaan bisnis kita, profesi kita bukan hanya untuk mengerjakan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tetapi melalui pekerjaan kita ada pekerjaan baik yang Tuhan itu sediakan untuk kita. Apakah ketika kita mengerjakannya sebagai satu kesempatan untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kehendak Allah itu jadi di dalam semuanya itu. Dan pertanyaan yang paling krusial adalah, apakah kita itu mengasihinya? Apakah kita itu ingin menjadi hambanya yang setia? Kasih Tuhan yang meminta kita berjaga-jaga adalah kasih yang sedemikian besar. Karena Dia bukan hanya Tuhan yang ingin dilayani, tetapi Dia datang untuk melayani kita. Dan kita perlu menyondongkan hati kita kepada Tuhan yang akan datang. Dia sudah datang secara spiritual di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Di dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu melihat isi hati kita. Jikalau isi hati kita itu tidak condong kepada Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita berdoa. Have mercy on me. Kasihanilah aku ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu sendiri yang menyentuh hatiku. Biarlah Roh Kudus itu menyentuh hati kita. Mempersiapkan kita untuk hal yang penting dan genting. Lebih penting dan lebih genting dari berbagai hal yang lain. Yakni aku ingin mengerjakan kehendak-Mu di dalam konteks hidup. Di dalam kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Sebentar kita akan menghayati kembali melakukan satu perjamuan kudus. Bukan sebagai satu ritual yang kosong, tetapi sebagai satu undangan Tuhan untuk mengarahkan hati kita, mata kita kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang melayani kita, yang mati di atas kayu salib untuk membasuh kaki kita, untuk membasuh dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini, ya Bapa, kami datang dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang menerangi hati kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang mengundang kami untuk masuk dalam satu relasi kasih dengan-Mu. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menanamkan kasih di dalam diri kami, cinta kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami seperti kepada diri kami sendiri. Dan kami boleh tetap menjaga api cinta itu menyala di dalam hati kami. Api untuk melakukan kehendak-Mu itu tetap terjadi di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami kepekaan untuk mengerti kehendak-Mu bagi kami, sehingga kami tidak terlena dan kami tidak membiarkan hidup kami
berlalu bersama-sama dengan dunia yang gelap dan terlelap ini. Tetapi kami boleh mengarahkan hati kami kepadamu. Berikan kewaspadaan rohani di dalam diri kami. Dan sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Biarlah Tuhan setia menyertai, memberkati kami, mengundang kami, menyentuh kami dengan kasih karunia. Inilah doa kami yang kami panjatkan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.